halal, haram, dan subhat. Ini judul kita. Kalau kata-kata halal, kata-kata haram, itu sudah sering kita mendengarnya. Tetapi kalau kata-kata subhat, ini agak jarang kita mendengarnya. Apakah ada perbedaan di antara yang tiga macam ini? Jelas ada perbedaannya. Jadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memulai ini, kita coba mengetengahkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya seperti ini, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal harama bayyinun. Yang haram itu juga jelas. Bahkan dalam Al-Quran pun kita tengok jelas kalimatnya. Ini halal, ini haram. Dan selalu kita jumpai kata-kata dalam Al-Quran, misalnya kulu, makanlah, washrobu, minumlah. Nah, jadi kalau ada perintah begitu, makanlah, minumlah, itu menunjukkan halal. Atau kata Allah, wahillat lakum, dihalalkan bagi kamu, saydul bahri, binatang laut. Nah, karena ada kata wahillat lakum, dihalalkan bagi kamu apa? Saydul bahri, binatang laut. Berarti binatang laut itu hukumnya, tapi tak termasuk ulah laut pula ya. Nah, maksudnya binatang laut yang hidup di dalam laut. Nah, ikan, kokang, apa lagi? Kepiting. Nah, jadi ada kata jelas. Apa lagi kata Rasul? Uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Waddamani, dua darah. Berarti dua bangkai halal, dua darah halal. Apa dia? Dua bangkai itu apa? Ikan sama belalang katanya. Dua darah, jantung dan limpa katanya. Nah, jadi kalau bahasa kita apa namanya, hati ya kan. Nah, makanya kadang orang ada yang khusus sukanya, misalnya hati kambing, sop hati ayam misalnya gitu kan. Nah, ini darah, tapi darah yang dihalalkan. Jadi jelas kata-kata yang menunjukkan halal, wahillat, dihalalkan. Kemudian yang haram itu juga jelas. Kata Allah ya kan, yang haram itu juga jelas. Makanya dalam Al-Quran ada kata la ta'kulu, jangan makan. Kalau yang halal tadi kulu, makanlah. Ini kok yang haram apa? La ta'kulu. Nah, jangan kamu makan. Amwalakum, harta di antara kamu. Bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Berarti yang diharamkan di sini memakan dengan cara yang batil. Nah, itu dia. La ta'kulu. Atau hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu, darah. Darah yang mana? Darah yang mengalir, yang cair. Yang bukan dia hati, yang bukan dia jantung gitu kan. Nah, hurrimat ada kata menunjukkan diharamkan. Jadi yang halal, yang haram itu jelas. Tidak ada lagi gitu lagi. Ini halal, ini haram, sudah jelas. Tetapi kata Rasul, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar. Mengapa samar? Tak jelas. Halalnya antah, haramnya antah. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang manusia kebanyakan tidak mengetahuinya. Kenapa tadi? Karena tak jelas dia. Kalau halal tadi jelas, konsumsi. Kalau yang haram tuh jelas, jauhi. Ini tak tahu awak. Jadi apalah contohnya tuh?
ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara-perkara yang tadi tak jelas atau yang subhat ini, baik dia berupa makanan ataupun berupa perbuatan, bisa juga subhat. Apa contohnya? Kalau ya contoh berupa makanan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di rumahnya menemukan sebiji kurma. Lalu dalam hati Rasul, makan tidak, makan tidak, makan tidak. Tak usahlah. Antah nang kurma sedekah ini, antah nang kurma zakat ini. Rasul dan seluruh keturunannya dan termasuk Khulafaur Rasyidin, mereka itu haram memakan kurma yang sifatnya zakat. Jadi Rasul diharamkan memakan sedekah, menerima sedekah. Diharamkan menerima zakat. Jadi makanya tadi jumpanya kurma di rumahnya, makan tidak ya? Makan tidak ya? Tak usahlah. Entah nang kurma zakat ini. Kok sempat dia botol kurma zakat Kang? Haram ku makan, lebih baik tak makannya. Ini contoh makanan yang subhat. Kemudian contoh perbuatan yang subhat ada juga. Misalnya begini. Dia nih kerjanya tukang kawin. Ya. Kita umpamakanlah si A. Kang kok ibuat namanya payah ya kan, ada pula ketopat. Si A ini laki-laki. Tanjung Balai menikah dia. Pergi dia ke Medan, menikah dia lagi. Kemudian pergi lagi dia ke ke Labuan Batu, menikah lagi. Lalu keturunannya ini supaya tidak berkenalan. Anak-anaknya ini tidak berkenalan. Kemudian udahlah anak bosak, maka saat layak untuk menikah, tiba-tiba dapat nyola jodohnya orang kan Teparapat misalnya, orang Labuan Batu. Kebetulan si ayah udah meninggal pula misalnya. Hanya orangnya baca cerita, ayahku tuh dulu pernah nikah sama orang Labuan Batu lah. Tentang mananya? Tak tahu lah kujang. Pokoknya Labuan Batu. Jadi seperti ini maka dia jatuh kepada subhat. Tapi kan Labuan Batu luas. Iya karena itulah. Tanda tetopatnya ke situ nanti misalnya. Jadi dalam keadaan ini jadi subhat jadinya perempuan yang nikahnya itu hukumnya jatuh kepada subhat. Mengapa? Karena tak jelas nama dia. Ini siapa contoh perbuatan. Si perempuan yang nikahinya tadi misalnya kan tadi ayahnya ini menikah juga sama Labuan Batu, dapat anak perempuan misalnya sana. Di sini anaknya laki-laki. Tak diperkenalkannya misalnya kan. Meninggal pula dia. Kok dia tadi masih hidup bisa tanya ya kan. Ini udah meninggal pula. Hanya orang yang baca itu. Ayahku itu dulu pernah menikah dengan orang Labuan Batu. Kudongak ada anaknya perempuan. Maka dalam keadaan seperti ini maka dia jatuh kepada subhat dia jadinya. Atau misalnya khusus ayahku ini dulu pernah menikah dengan orang Ledong misalnya. Jadi ini contohnya orang mana? Orang Ledong. Dalam keadaan seperti ini bisa jadi subhat dia jadinya ya. Hukumnya jadi subhat kok seperti itu. Mengapa tak jelas? Iya kalau tidak. Kalau betul nanti jadi nikah sedekah jadinya kan. Ini contoh yang subhat. Jadi itu tadi makanan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang halal ini silakan kita konsumsi, silakan kita gunakan, silakan kita manfaatkan, silakan kita pakai. Kalau yang haram jauhi, hindari. Kalau yang subhat ini cemano? Ya kan? Kalau yang dua tadi udah jelas sikap kita, halal manfaatkan, konsumsi, haram jauhi, buang. Yang subhat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Paman ittaqa subhat
siapa yang menjaga dirinya dari yang subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka dia terhindar dari kesalahan terhadap agamanya. Terhindar dari kesalahan agama. Orang yang menjaga diri yang subhat, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Begitu maksudnya. Maaf, karena jagonya. Wa irdihi, dan dia juga terjaga kehormatannya. Mengapa? Karena dijagonya tadi. Terus kata Rasul, waman waqa'a fis subhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada yang subhat, ini bisa-bisa dia jatuh kepada yang haram. Siapa yang melakukan yang subhat atau siapa yang mendekati yang subhat, bisa-bisa dia itu mendekati kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seseorang pengembala yang dia mengembalakan ternaknya di pinggir batas. Nah, ini umpamanya orang yang tidak menjaga yang subhat nih, dia seperti orang yang mengembalakan hewan ternaknya di pinggir batas. Yusaku ayar taki afih, dikhawatirkan nanti dia atau hewan ternaknya itu bisa melewati batas. Jadi begitulah perumpamaan dibilang Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan yang subhat ini. Ta'obahnya seperti seorang tadi yang mengembalakan ternak dia di pinggir batas. Bisakah dijaminnya hewan ternaknya itu tidak melewati batas? Sedikit banyaknya atau silap dia, bisa-bisa hewan ternaknya itu masuk kepada batas orang lain. Tak tajagonya. Jadi beginilah perumpamaan orang yang tadi tidak menjaga dirinya dari yang subhat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi Rasul himbau seperti itu. Jadi kalau kita tengok berdasarkan apa yang disebutkan Rasul nih, subhat itu tidak halal dan tidak haram. Tetapi begitu kata Rasul, faman waqa'a fis subhat haram. Siapa yang jatuh kepada yang subhat, berarti dia jatuh kepada yang haram. Ini dapat kita persankan seolah-olah subhat itu ibaratnya 75% haramnya, hanya 25%-nya lagi halalnya. Makanya dibilang Rasul tadi, jaga, pelihara dari yang subhat, kan dia khawatirkan nanti jatuh kepada yang haram. Makanya dibilang Rasul, orang yang menjaga diri yang subhat tadi, maka dia akan terhindar dari kesalahan karena jagonya. Mengapa kau tak ondak duduk di pinggir jurang? Takut aku nanti jatuh, lebih baik ku tinggalkan. Bukan berarti tak boleh, tapi lagi takut aku tak jatuh, dikhawatirkan tak jatuh. Duduk di pinggir jurangnya boleh, tapi oleh karena itu lebih bisa mengakibatkan kepada fatal, bahaya, lebih baik dihindari. Kan begitu dia. Jadi orang yang subhat itu seolah-olah tadi dia tuh seperti orang yang duduk di pinggir jurang. Begitulah perumpamaan Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita yang antara yang 3 macam tadi itu, halal, haram, dan yang subhat. Jadi sikap kita yang mana terhadap yang subhat nih? Kalau yang halal tadi udah jelas, silakan manfaatkan. Yang haram jauhi. Tetapi kalau yang subhat nih, Rasul tunjukkan tadi juga termasuk lebih baik dijauhi. Karena nanti bisa dikhawatirkan membawa kepada bahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada contoh-contoh para sahabat dahulu, bagaimana sikap mereka menjaga hal yang demikian ini tadi. Yang haram, contohnya begini. Umar bin Khattab
Bukan, oh Abu Bakar ya, Abu Bakar ketemu lo ya. Abu Bakar ini kebiasaan dia apa namanya? Ada seorang pelayan atau hamba sahayanya. Jadi si hamba sahaya ini kalau pulang dari pasar, dia ini membawa suatu makanan. Lalu Abu Bakar selalu bertanya, ini makanan dari mana? Halal atau haram? Halal ya Tuan. Makan Abu Bakar. Jadi pernah di suatu ketika, entah nang kena lapar kali Abu Bakar ini, jadi si hambanya ini bak makanan. Dimakannya lah pula. Langsung dimakannya. Jadi si hamba sahaya ini, ini biasanya Tuan nih kalau aku bak makanan, dia bertanya, ini kok tak bertanya langsung makan. Ya Tuan, mengapa Tuan tak bertanya tentang makanan yang kubak tadi itu? Biasanya Tuan bertanya. Mangat baru dah sadar Abu Bakar. Ini makanan apa? Halal atau haram itu maksudnya kata Abu Bakar kan. Maka dibilang si pelayannya ini tadi, ya Tuan, ini makanan ini sebenarnya begini. Dulu aku pernah berjumpa dengan orang Badui. Lalu orang Badui ini meminta aku meramal. Sementara aku tuh tak pandai meramal. Tetapi ku buat-buat saja. Pokoknya macam cerita Pak Belalang ya kan. Cocok. Kebetulan cocok. Kemungkinan itu kita umpamakan seperti apa? Ramalan tentang obat suatu penyakit. Kebetulan diramalkannya tuh cocok obatnya sehat. Lalu